Perkenalkan nama saya Rizky Aldina Putri. Perkenalkan nama saya Fensa Putri. Perkenalkan nama saya Safira Ludara Basri. Yang pertama ada pengertian indeks harga. Menurut Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa indeks harga adalah suatu ukuran statistik untuk mengatakan perubahan harga yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa indeks harga ini sebagai tolak ukur dalam penentuan harga maupun keberlangsungan ekonomi dalam suatu negara. Dan yang terakhir, indeks harga juga dapat diartikan sebagai rasio yang dapat disebut sebagai persentase yang mengukur suatu variabel pada waktu atau lokasi tertentu terhadap ukuran variabel yang sama di suatu wilayah atau lokasi lainnya. Yang kedua, ada ciri-ciri indeks harga. Yang pertama, indeks harga digunakan untuk sekadar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, penetapan indeks harga berdasarkan pada hasil sumber yang relevan. Yang ketiga, indeks harga ditetapkan oleh sampel dan tidak dari populasi seluruh barang. Dan yang keempat, indeks harga dapat dihitung berdasarkan waktu ketika kondisi ekonomi stabil. Dan yang terakhir, perhitungan indeks harga dengan cara menggunakan metode yang sesuai dan tepat. Nah, selanjutnya tujuan penghitungan indeks harga. Pertama itu menjadikan data tentang perubahan harga barang dan jasa pada periode ketiga. Yang kedua, memberi referensi harga pada para pedagang untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Yang ketiga, menjadi ukuran biaya hidup sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan besar UMR atau UMH. Yang keempat, menjadi suatu tool dalam mengukur perkembangan ekonomi secara umum. Yang kelima, menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, manfaat menghitung indeks harga. Yang satu, mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas terhadap daya beli konsumen. Yang kedua, sebagai indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat inflasi dan deflasi. Yang ketiga, mengetahui fase kenaikan pendapatan dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK. Adalah angka yang menyajikan perubahan harga suatu barang atau jasa di pasar yang dibeli oleh konsumen secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Indeks harga konsumen menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Dalam data indeks harga konsumen akan tergambar perilaku konsumen dalam membelanjakan pendapatan yang diperolehnya. Indeks harga konsumen tersebut dihitung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dan bermanfaat untuk mengetahui daya beli nilai mata uang, pengaruh kenaikan harga komoditas terhadap daya beli konsumen, tingkat kenaikan pendapatan masyarakat, tingkat inflasi, dan ukuran besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. Data indeks harga diperoleh dari makanan, pakaian, perumahan, dan berbagai produk dan layanan. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Adalah angka yang menyajikan perbandingan atau perubahan harga barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh pedagang besar di suatu negara atau daerah pada jangka waktu tertentu. Komoditas yang diperdagangkan merupakan produksi dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri maupun diekspor dan komoditas yang diimpor. Harga-harga yang dipergunakan dalam perhitungan IHPB adalah hasil produksi dan harga barang jadi yang diperjualbelikan di pasar. Sektor yang diperjualbelikan meliputi sektor pertanian, pertambangan, penggalian, dan industri, kelompok barang impor, dan kelompok barang ekspor. Selanjutnya yang C ada indeks harga diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang dibayarkan petani adalah indeks harga yang menyajikan perubahan atau perbandingan harga yang dibeli dan dibayar petani, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan proses produksi pertanian seperti pembelian pupuk, benih, dan obat-obatan. Indeks harga yang dibayarkan petani dipengaruhi oleh suatu kebijakan pemerintah, harga makanan, pakaian, perumahan, aneka barang, dan juga nilai tukar uang. Adapun indeks harga yang diterima petani yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang terima oleh petani. Selanjutnya yang dia ada indeks harga implisit atau deflator. Indeks harga implisit
adalah indeks harga yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Indeks harga implisit digunakan untuk mengetahui nilai inflasi real dengan menggunakan penghitungan GNP tahun dasar. Lalu yang keenam ada metode penghitungan indeks harga. Dalam menghitung indeks harga digunakan dua metode, yaitu indeks harga tak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Nah, jadi indeks harga tak tertimbang yaitu indeks harga agregatif sederhana karena masing-masing semua barang yang akan dihitung angka indeksnya dianggap sama tingkat kepentingannya. Dalam menghitung indeks harga tak tertimbang yaitu menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar dan tahun yang diteliti sebagai tahun berjalan. Rumus menghitung indeks harga yaitu IA sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100%. Keterangannya yaitu IA indeks harga agregatif sederhana, terus PN itu harga yang dihitung angka indeksnya, P0 yaitu harga pada tahun dasar. Penghitungan angka indeks selalu didasarkan pada periode tertentu yang dijadikan sebagai waktu dasar. Angka indeks pada waktu dasar dinyatakan atau dinilai 100. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan menentukan tahun dasar untuk penghitungan indeks harga. Yang pertama, pilihlah tahun yang keadaannya normal. Yang kedua, jarak rentang waktu terhadap tahun yang akan dihitung indeksnya. Jangan terlalu jauh. Yang ketiga, ada pemilihan tahun dasar atau desert year. Dapat diambil berdasarkan tujuan tertentu atau peristiwa khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.